dari eh, pelaku bisnis langsung maupun dari sudut pandang mahasiswa gitu ya. Jadi diskusi. Jadi nama saya Vero Deswanto. Eh Background saya accounting ya. Background saya accounting. Dari S1 saya accounting, S2 saya accounting, S3 saya accounting, profesi accounting juga, sertifikasinya accounting juga. Saat ini saya bekerja sebagai internal audit ya. Sebelumnya di akuntan juga di salah satu perusahaan ya, swasta nasional, eh, bagian dari BUMN juga. Selain itu saya juga mengajar ya, mengajar, berdiskusi di beberapa perguruan tinggi ya di Jakarta ya. Itu gambaran dari saya dan dengan saya diskusi ya sifatnya ya saya kalau mahasiswanya diem saya jadi bingung ini arahnya seperti apa jadi saya lebih enjoy untuk diskusi aja. Itu mungkin kenalan dari saya. Kalau kemarin Mas Billy nanya saya sebagai apa ya, saya juga bingung sebagai apa ya, sebagai rekan diskusi aja lah ya. Kalau mengajar sebenarnya saya sejak kuliah udah mengajar itu ya. Saya alumni Gajah Mada. Jadi waktu S1 ya udah mulai ngajar gitu ya asisten dosennya. Hmm, Tapi ya praktisi gitu jadi gitu ya. Praktisi ya tentu saja mungkin ya banyak diskusi makanya ya secara praktek mungkin teman-teman lebih lebih banyak insight gitu ya. Nah, saya juga coba kasih pandangan insight dan tentu saja kita berpegang pada silabi yang atau silabus yang sudah ada gitu ya. Silabus yang udah ada. Oke. Nah, model kuliah. Ada pertanyaan nggak tentang saya ini? Di bulan puasa yang indah ini kan dengar suara sayup-sayup tentang accounting kan makin lemes ya. Insya Allah enggak sih ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Dari Mbak Razi atau Mbak Kristina, Mbak Anggi, Mas Ahmad Nazib, Mas Billy. Oke. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Mas Hendriko. Oke. Nah itu. Terus suara saya terdengar kan? Saya nggak ngomong sendiri nih ya. Kedengeran kok. Oke. Dengar, Pak. Ini semester berapa ya? Maaf. Semester 2 Pak. Oke. Ini magister akuntansi kan ya? Maksi ya? Kan S2 akuntansi. S2 Maksi kan ya? Magister akuntansi ya? Benar, Pak. Oke. Nah, kita kenalan dulu ya hari ini ya. Nah, jadi saya mau sharing dulu ya. Oke. Oh ya, tadi saya udah sambil nunggu model kuliah kita ya, karena beberapa semester sebelumnya saya udah pernah diundang di UNJ. Biar tidak mengulang-ulang nomor satu absen, masalah absen. Absen kehadiran biasanya di-handle oleh ketua kelas atau dari saya. Kalau biasanya kemarin-kemarin di-handle ketua kelas sih absen, nanti baru info ke saya, bentuk Excel gitu. Halo, Pak Ketua Kelas atau yang lain? Pak Ketua, udah ada ketua kelas? Di handle PJ tuh apa sih PJ tuh? Penanggung jawab gitu ya? Iya, Pak. Oh, PJ itu saya atau ketua kelas maksudnya? Maaf saya. Ya, ketua kelas, Pak. Oh ya, makasih. Oke. Oke. Nah, terus materi silabusnya saya sudah ada. Hari ini eh, saya akan mulai dengan satu materi yang oh ya, satu materi yang udah saya share juga. Saya kasih tahu dulu ya aturan kelas kita ya. Saya udah bikin sticky note tadi. Saya minta list nama Anda dan NIM kelasnya di Excel boleh, di Word boleh, tapi di Excel satu kolom nama, satu kolom kelas karena keaktifan Anda.
sikap Anda itu menjadi bagian dari nilai Anda. Jadi selama kuliah online ini saya, oh namanya siapa itu saya akan jadi nilai Anda. Saya minta listnya. Setiap sesi itu akan saya sampaikan materi perkuliahan, ya saya kasih materi perkuliahan ke Anda. Biasanya rangkuman saya sendiri yang saya ambil dari beberapa sumber, saya rangkum untuk panduan kita berdiskusi gitu. Jadi nggak ngalor ngidul. Dimungkinkan juga ada tugas, tapi jangan khawatir, saya tidak mewajibkan Anda untuk mengumpulkan tugasnya, ya. Tapi kalau untuk mengumpulkan, Anda bisa mengklaim aktivitas Anda sendiri. Silakan klaim nilai Anda sendiri. Anda sudah mengumpul apa enggak? Saya tidak ada pemaksaan Anda mau mengumpulkan atau tidak, ya. Nah, tapi tiap pertemuan nanti ada tugas dan setiap pertemuan itu saya akan evaluasi jawaban tugasnya. Jadi saya berusaha untuk tidak hanya memberikan tugas, tapi kita kaji bersama-sama, termasuk juga sanggahan dari teman-teman. Misalnya jawabannya kurang valid, jawabannya kurang detail, atau ada another idea terkait jawaban. Itu. Nah, tadi saya tanya absen kehadiran ini saya konfirmasi ya, ternyata dari mahasiswa ya, tetap sama. Jadi itu aturannya ya. Nanti minta tolong ini apa absen list namanya ya yang saya bilang tadi. Ya satu aturan lagi di kelas kita tidak ada yang paling hebat ya. Apapun Anda jawabannya, siapapun Anda itu di luar, tapi di kelas kita sama-sama belajar termasuk saya. Jangan ada yang saling meremehkan, jangan ada yang saling wah, oh itu salah itu enggak. Sama-sama aja kita belajar sama-sama. Termasuk saya juga saya bisa dikoreksi. Nah, pada saat ada indikasi untuk saling meremehkan, sebenarnya dari sisi etika sudah akan mengurangi nilai Anda. Jadi yang namanya belajar, mari kita kosongkan gelas kita buat sama-sama diskusi gitu ya. Boleh ya kayak gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar. Oke, oke. Nah, selama puasa kan memang waktunya mepet ya. Mungkin saya nggak sampai jam nggak sampai jam berapa sih? Nggak mungkin saya nggak sampai jam 6 lah ya. Karena mungkin teman-teman masih ada di jalan gitu ya. Atau di kantor mau pulang ya. Kita toleransi aja. Silakan usul teman-teman. Kalau misalnya jam setengah 6 kita cukup ya cukup. Atau lima setengah 6 kurang ya. Cukup-cukup kan siap-siap buka ya selama puasa. Baik, saya mulai. Oh ya, jadi jangan sungkan-sungkan juga kuliahnya, ngobrol-ngobrol aja. Saya boleh kenalan ya dengan Mas Hendriko. Apa kabar Mas Hendriko? Kabar baik Pak, Alhamdulillah Pak. Di kantor atau di rumah Mas? Lagi di jalan Pak, Waduh, aman ya. Ya, aman Pak. lagi nyetir, kalau lagi nyetir cukup dengar aja nggak apa-apa. Kata Iya lagi Pak, ini, makasih oke. Pak. Mas Billy Putra, ini ketua kelas kita yang banyak bantu nih. Apa kabar Mas Billy? Oh, AFK 10. Oh, ini siapa nih? Mas Billy lagi nggak bisa bicara atau gimana? Atau lagi gangguan Mas Billy? Suaranya belum ada. Ya udah. Oh, lagi error, tapi bisa dengar saya Mas Billy. Oke, kalau Mas Ahmad Najib mana nih? Mas dulu saya kenal ini. Mas Najib, biar enak suasana kuliahnya jangan takut loh. Mas Najib mana ini Mas Najib? Jib, nggak ada. Iya, Pak. Wah, ini mana orangnya Jib? Lagi di mana Mas Najib? Saya manggilnya nggak Bapak Lagi Ib. Oke, di pantai ya? lagi di rumah, Pak. Oh, saya kira kamu lagi di pantai. Nah, oke, Enggak. oke. Semester 2 ya Jib ya? Iya, Pak. Oke. Kerja bidang apa? Nggak usah sebutin nama perusahaan. Belum kerja, Pak. Oke, Baru insya lulus. Allah. Insya Allah nanti segera kerja ya, insya Allah. Apalagi Ya. udah maksi ya. Oke, thank you Najib. Saya manggilnya Mas Najib. Oke, sekarang kita ke Mas Anggi Septian. Apa kabar Mas Anggi? Selamat siang Pak. Selamat siang menjelang sore, selamat sore lah Mas. Iya, Ya, iya. iya Di Pak. lagi di kantor? Udah pulang ke rumah Pak.
Oh, berarti lagi udah standby di rumah ya, nunggu Ini buka udah Pak. ya. Oke. Sambil ngopi dong pasti ya. Enggak. Enggak Pak. Saya canda ya, sorry. Enggak usah. Oke, Mas Anggi, thank you Mas Anggi. Oke, sudah cukup sampel aja saya satu, mungkin dua perempuan ya sampel ya, Mbak Razi, Ulul Azima. Iya Pak, saya Pak. Panggilannya Ajima. Iya Pak. Oke, apa kabar Mbak Azima? Alhamdulillah sehat Pak. Lagi kerja di rumah atau di... Di rumah. Oh, di rumah. Oke. Iya. Baik, baik, baik. Ya, terima kasih. Salam kenal. Terima kasih Mbak Ajima. Saya ke satu lagi Iya. ke ke siapa ya? Nanti juga saya sering manggil-manggil kok buat nanya-nanya. Adinda Abigail ya. Apa kabar Adinda? Baik, Pak. Oke, lagi di rumah juga Adinda. Iya, Pak. Oke, salam kenal. Iya, Nah, Mas. saya mulai nanya sama Adinda sekarang nih. Adinda, kemarin dengan dosen sebelumnya Ibu siapa lupa Bu Ati ya. Bu Eti. Bu Eti sudah belajar apa? Kita kemarin yang awal ya, belum ini sih, Ibu Oh, masih, pengenalan ya kayak gitu ya. perkenalan. Oke, oke. Nah, saya mau tanya nih sama Adinda. Tenang aja Adinda. Adinda, akuntansi itu output dari akuntansi itu apa? Output dari akuntansi itu apa Adinda? Bagian Oh, ya. laporan keuangan. Stop, oke. Sip, outputnya adalah laporan keuangan. Terima kasih, Adinda. Terima kasih, Adinda. Saya ke Jakia, Riris. Apa kabar, Jakia, Riris? Biar nggak ngantuk lah kita ngobrol-ngobrol ya. Nggak usah ngomong terus kan gak enak. Ya, Jakia mana, Jakia? AFK lagi beli gorengan atau apa tadi? Iya, Pak AFK 10 menit. Oke, menuju kos. Oke, nanti ya. 10 menit lagi beli martabak. Mutiara, mana Mutiara? Oke, Mbak Mutiara, kita udah mau mulai masuk ke perkuliahan kita ya. Nah, tadi saya mentions dari Mbak Abigail Adinda bahwa output dari akuntansi adalah laporan keuangan. Saya setuju tuh, setuju. Iya Pak. Sependapat, sependapat. Mbak Muti sependapat, Mbak Mutiara sependapat atau ada pandangan lain? Sependapat Pak. Sependapat, oke. Nah, pernah nggak dengar kata-kata bahwa akuntansi itu adalah seni, ilmu dan teknologi? Nah, orangnya hilang. Mau Pak, Oh, kok speakernya ada lagi lagi. error Oh, Pak. oke. Pernah nggak Mbak Mutiara mendengar atau membahas bahwa akuntansi adalah ilmu, seni dan teknologi? Pernah nggak? Pernah sih Pak di waktu kuliah sarjana gitu. Waktu kecil ya, waktu kecil dulu ya. Sekarang kan udah gede ya. Waktu kecil dulu kita cerita bahwa eh, akuntansi adalah seni. Nah, karena akuntansi adalah seni, maka perlulah aturan yang mengatur seni akuntansi itu sendiri, ya. Jangan sampai saking seninya tidak ada panduan susunan laporan, tidak ada panduan perlakuan suatu transaksi. Nah, seni tersebut, seni dari sisi akuntansi ini adalah seni bagaimana em, em, kebijakan akuntan dalam menilai suatu transaksi. Terima kasih. Ya itu catatan-catatan poin dulu ya. Saya belum ke materi. Saya cuma memetakan kenalan, memetakan pemahaman akuntansi teman-teman dulu sama perkenalan. Ya, Fitri, Reds kita. Apa kabar Fitri? Ada Fit. Pak, Oke, oke. Salam kenal Mbak Fitri. salam kenal Pak. Oke, jadi Mbak Fitri, output dari Mutiara tadi, output dari akuntansi adalah laporan akuntansi. Laporan akuntansi itu hal yang sangat penting ya, karena sebagai informasi untuk pengambilan putusan lah itu ya, hal idealnya.
Nah, dalam penyusunan laporan akuntansi ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan akuntansi, keputusan akuntan, kualitas akuntan, ya, pemahaman akuntansi terhadap suatu transaksi. Bagaimana pengakuan dan pencatatan akuntan terhadap suatu transaksi itu ya. Nah, pemahaman oleh akuntannya. Ditambah lagi akuntansi itu kalau menurut teori akuntansi dikatakan sebagai ilmu karena akuntansi mempelajari perilaku yang diteorikan. Akuntansi itu adalah seni karena melibatkan kebijakan manusia dalam mencatat, mengakuin kegiatan akuntansi ya. Akuntansi juga dikatakan teknologi karena akuntansi melibatkan teknologi dalam proses penyusunan maupun pelaporannya. Sehingga akuntansi itu karena melibatkan kebijakan tadi dibutuhkan standar akuntansi gitu ya Mbak Fitri ya. Fitri, Pak. Hmm. Setuju nggak Fit? Setuju Pak. Sebenarnya selain selain apa ya, selain standar akuntansi, nanti turunannya itu bisa disupport dari kebijakan dari tiap-tiap perusahaan sih Pak. Jadi nanti Betul. turunannya tiap-tiap dari standar accounting itu disadul atau diadopsi oleh masing-masing perusahaan atau entitas. Ya nanti Mm-mm. pada akhirnya tiap dari kebijakan itu akan mengacu pada eh, standar akuntansi yang berlaku khususnya di Indonesia. Itu sih Pak. Good, keren. Ya, itulah bedanya kuliah S1 dan S2. Kalau S1 saya kasih buku materi, Anda hafalin tuh, ya. Kalau S2 tuh lebih ke strategis ya, dari melihat fenomena-fenomena, terus Anda coba berikan ide, tidak ada yang mengikat. Tidak ada yang mengikat dalam ide berpendapat itu tidak ada mengikat. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Fitri, kebijakan itu tidak mengikat, tergantung perusahaannya. Nah, kebijakan akuntansi itu ada yang mengikat, yaitu standar akuntansi keuangan, IFRS itu mengikat. Tapi ada juga yang sangat fleksibel dengan kebijakan-kebijakan perusahaannya. Misalnya, kebijakan perusahaan menyatakan bahwa misalnya ya, transaksi 2 juta tidak perlu tanda tangan direksi, yaitu masing-masing perusahaan kan. Ya gitu. Misalnya pengakuan kas kecil ya, model apa misalnya itu ya teorinya. Thank you, terima kasih Fitri. Cukup perkenalannya. Saya coba kasih gambaran ya materi kita hari ini. Saya agak loncat. Sebenarnya tadi saya mau angkat satu materi. Saya share ya. Saya mau angkat satu materi tentang wah kok stop share. Perkembangan standar akuntansi, sejarah standar akuntansi. Tapi terlalu teori ya. Terlalu teori nantilah itu agak-agak cerita sejarah itu ya. Nanti saya udah nge-share belum ya Bapak Ibu ya? Izin saya udah share belum ya? Enggak. Sudah ya? Udah. Nah, tadinya sesi pertama itu sejarah standar akuntansi ya. Nah, tapi saya jadi ini tuh buat besok aja atau terakhir aja karena teori ya. Saya akan mulai dengan hal yang lebih nantang lagi ya. Pelaporan korporasi berbasis IFRS. Nah, saya ambil dulu ya. Ini sebenarnya dari silabus Anda. Di silabus Anda itu sebentar. Kalau di silabus Anda, sebentar Bapak Ibu. Saya cari materi. Oh ya, di silabus Anda itu laporan korporat entitas komersil pada sektor industri jasa non perbankan. Tapi laporan keuangan korporat entitas komersial pada sektor industri jasa non perbankan. Saya catat aja ya. Itu kalau di silabus Anda. Nah, tapi saya khususkan materinya adalah perlaporan korporasi berbasis IFRS, International Financial Reporting Standard, karena terlalu umum judul silabus Anda itu. Nah, kita belajar diskusi sama-sama ya. Standar akuntansi IFRS tentu sudah tahu semua lah ya. Ya, IFRS itu sebagai rujukan, sebagai standar internasional yang diadopsi, yang diadopsi oleh kebanyakan standar akuntansi di setiap negara termasuk Indonesia ya.
Kenapa Indonesia harus menerapkan standar akuntansi juga? Itu nanti secara teori ada, tidak usah saya bahas juga, nggak usah kita diskusikan juga. Ya, nanti di sesi khusus tentang standar akuntansi ada. Tapi poinnya adalah biar supaya agar standar laporan keuangan akuntansi Indonesia ini bisa dibaca oleh pihak global juga. Anda yang bikin laporan keuangan akuntansi itu dipahami juga oleh orang lain di negara lain gitu ya. Jadi ini poin-poinnya dulu ya. Ini nanti baca sendiri aja, saya nggak bisa bacain ya. Dan tiap sesi nanti saya kasih materi. Jadi poin yang utama dulu ya, prinsip standar akuntansi itu IFRS ya, dibanding dengan IFRS ini standar akuntansi pendekatannya Eropa Inggris ya. Dia muncul karena kejadian sering dibahas di S2 itu kejadian Enron itu sering dibahas kalau kita kuliah S2 itu ya bahwa bukti form itu ternyata bisa disalahgunakan, bukti itu bisa dipalsukan, kejadian itu bisa kejadian, flow itu bisa direkayasa sehingga menutupi sesuatu yang sebenarnya beresiko kepada perusahaan. Itu substansi, evidence, bukti form ya, bukti. Sehingga IFRS ini melawan tanda kutip bahwa substansi yang lebih penting daripada form. Jadi substance over form. Benar-benar ngeliat substansi kejadiannya apa, substansi transaksinya apa, pengakuannya juga based on substance, not based on form. Oke, oke. Saya mengacu ke beberapa standar IFRS ya. Jadi yang paling banyak itu di pelaporan korporasi yaitu IFRS 15 tentang pendapatan dan kontrak pendapatan, IFRS 16 itu tentang sewa, pengakuan aset juga terkait dengan pengakuan aset nanti kita bahas fair value or market fair value nilai wajar ya. Dalam pengakuan nilai aset itu berdasarkan nilai wajar. Nah, sementara di Indonesia mewajibkan PSAK kita itu PSAK kita tuh memang sudah berbasis IFRS. Oke, jadi semua perusahaan yang semua perusahaan yang terutama perusahaan yang terpublik publis ya di Bursa Efek Indonesia itu harus menerapkan laporan keuangan yang berbasiskan PSAK. Gimana PSAK-nya itu mengacu ke IFRS. Oke, ada pertanyaan nggak? Apa mulai bosan ngantuk nih? Belum. Ini kelasnya pendiam sekali. Kalau diam saya diam dah. Tidak ada pertanyaan, Pak. Oke, tolong diingat ya teman-teman saya kalau UTS UAS itu saya nggak lihat nilai Anda, tapi yang saya lihat adalah keaktifan dan aktivitas Anda di kelas. Oke, jadi penerapan standar ini memerlukan pemahaman ya. Nah ini sekilas saja ini. Ini sebenarnya bisa Anda baca sendiri ya. Nah, saya poin-poinnya aja. Kenapa kita belajar ini? Belajar apa sih Pak kita ini? Kita lagi belajar tentang pelaporan korporasi. Tapi saya tambahin berbasis IFRS. Kalau silabusnya pelaporan korporasi saja. Nah, tapi berbasis IFRS. Nah, sehingga tujuan pembelajaran kita ini saya rangkum jadi 4 ya. Pertama, setidaknya kita paham ada yang namanya IFRS. Walaupun saya yakin semuanya paham ada IFRS. Tapi kita lebih paham lagi apa prinsip dasarnya. Oke ya. Prinsip dasarnya misalnya IFRS itu tolong diingat nih suatu saat Anda bikin tesis, coba perdalam. Substance over form. Ini bagus nih ya. Saya kasih tahu ke teman-teman. Beberapa ide tesis bisa dibikin sekarang.
Misalnya ini ya, menguji kualitas audit, menguji kualitas auditor Indonesia berdasarkan pendekatan substance over form. Saya kasih tahu ya sebagai praktisi dan penilai kualitas kontrol kantor akuntan publik di Indonesia. Kebanyakan kantor akuntan publik di Indonesia itu nggak substance over form. Mohon maaf kalau ada yang kerja di KAP, silakan. Tapi lebih banyak ke melihat bukti evidence, tapi jarang membahas tentang substansi. Jadi masih melihat evidence ya. Nah, beberapa kantor akuntan publik sudah melakukan substance of performance. Ya. Yang selanjutnya adalah pemahaman ini, pemahaman tentang IFRS ini kita menegaskan lagi tentang fair value, tentang full disclosure ya. Yang kedua, kita mengidentifikasikan elemen utama laporan keuangan. Nah, ini ya, saya nggak bahas tentang PSAK, walaupun saya ada materinya tentang PSAK. Nah, tentang PSAK nomor satu itu tentang standar akuntansi tentang laporan keuangan. Ya, kalau diperlukan nanti saya tunjukin PSAK. Saya ada tulisan tentang PSAK nomor satu. Ya. Kalau perlu diperlukan nanti saya tunjukkan atau saya sharing. Laporan laba rugi juga PSAK nomor satu, perubahan ekuitas nomor satu, arus kas PSAK nomor dua ya. Terus kita coba analisa kasus ya, implementasi FRS ya, lebih ke implementasi S2 itu ya, bukan teori. Hmm, menerapkan standar IFRS menganalisis studi kasus implementasi. Nanti kita pendekatan studi kasus, kuliah saya juga karena dari sisi praktisi kita ke studi kasus ya, tapi tidak saya lupakan teori ya karena background saya juga dosen. Jadi nggak jauh-jauh implementasi praktek tanpa dasar juga gitu ya. Kita lihat dari Unilever, Indofood, terus evaluasi implikasi penerapan IFRS, terutama di Indonesia dari sisi pajak, ya. Pajak tangguhan, segmen operasi PSAK 5, konteks daya saing. Oke. Oh, ini gimana ya? Ada pertanyaan, tanggapan kita lanjut aja dulu. Saya agak loncat ya. Nanti ini karena materinya saya kasih, Anda bisa baca sendiri dan materi ini saya selalu ada rujukannya. Jadi Anda bisa merujuk dari tulisan aslinya ya. Di sini ada referensinya. Jadi saya tidak sekedar menulis. Jadi Anda bisa baca nanti jurnal-jurnalnya ya. Saya ambil dari ini. Panduan praktisnya juga ada. Standar IFRS-nya juga saya ambil ya. Nanti silakan Anda baca. Oke, nah, saya mulai. Nah, kalau bicara konseptual framework IFRS, oke, silakan Anda baca dulu. Ini tujuan laporan keuangan. Anda baca ini. Inilah tujuan laporan keuangan. Sudah? Sudah dibaca? Saya mau tanya. Udah ya. Jadi ini tujuan laporan keuangan. Coba saya diskusi dengan Mbak Javia, mana Mbak Javia? Assalamualaikum Javia. Atau Mas Rozi boleh dibantu. Jangan takutlah, diskusi aja kita. Di kelas kita nggak ada yang salah. Mas Rozi bisa diskusi? Kelasnya pendiam sekali di sini.
Ini S2 apa D3 ini? Oke, saya tanya lagi. Yu Reza, Rian Wibowo, boleh diskusi? Reza, menarik loh, sayang lo udah belajar S2. Kalau teori saya ada, saya kasih buku, saya kasih tulisan saya bagi. Yang penting diskusinya. Ya, Reja bisa diskusi? Iya, Ah, Pak Vero. Mas Reja lagi di jalan atau bisa diskusi? Saya udah di tempat, Pak. Kebetulan, Pak. Oke, sip, berarti bisa diskusi. Reja, kita lihat tujuan laporan keuangan ya. Kita rasakan dulu ya. Dari sisi strategis ya, suatu perusahaan, anggap aja Reja owner ya perusahaan, direktur perusahaan, owner perusahaan. Bayangkan Reja direktur perusahaan. Direktur ya Reja. Ada dua kemungkinan direktur itu Reja. Ya, kita nggak bicara teoritis ya, kita bicara implementatif. Direktur Reja ya, direktur. Doa baik ini Reja ya, direktur ya. Kalau udah direktur, direktur di atas direktur lagi lah. Direktur. Amin. Diaminin dulu aja, Pak. Ya, Reja direktur. Direktur. Reja itu punya atasan. Atasannya komisaris, betul nggak? Iya, Pemegang saham, betul nggak? Yang iya, diawasin komisaris, betul Reja ya. iya. Sebagai direktur, jangan terpancing dengan saya Reja ya, tapi berpikir secara manusiawi ideal aja. Sebagai direktur, Reja tentu saja ingin menunjukkan kinerja yang unggul dari pekerjaan direktur yang mengendalikan perusahaan. Direktur itu kan bosnya perusahaan ya, Reja. Betul, betul, Pak. Betul. Reja, saat misalnya laporan keuangannya buruk, laporan auditnya buruk, kualitas laporan auditnya, kualitas laporan keuangan buruk, laporan auditnya buruk di zaman direkturnya Pak Reja gimana kira-kira? Merasa kecewa, malu dengan komisaris atau wah jadi pusing, wah buruk ini laporan keuangan gimana? Pasti semua yang negatif ya, Pak, ya, yang muncul Iya, ya, Pak, mah ya. pasti negatif karena itu gambaran kita ya, Jak ya. Betul. Gambaran perusahaan kita, gambaran kita sendiri sebagai direktur berarti gagal dong saya gitu ya. Itu yang negatifnya aja. Satu lagi, Jak. Sebagai direktur, Jak. Sebagai direktur tentu saja ingin menyajikan laporan keuangan yang benar-benar baik, handal gitu ya. Betul ya, Jak ya? Iya, betul, Pak. Berusaha tidak, Reja, membatasi, bukan Reja ya. Wajar tidak ada direktur yang berusaha untuk membatasi informasi kepada auditor, berusaha untuk apa itu, mengintimidasi, menekan auditor, mengganggu independensi auditor supaya laporan keuangannya bagus. Harusnya Ada sih, menurut saya enggak ya, Pak, ya. Jadi harusnya sih laporan keuangan kan memang penggunanya kan salah satunya si auditor itu. Jadi harus kita informasikan secara terbuka sih, Pak, menurut saya. good idealnya Reja. Kita simulasi sebagai direktur tadi. Tapi ada kemungkinan nggak direktur Reja yang berusaha itu mengganggu independensi auditor supaya lu jangan bikin yang jelek-jelek dong. Gila nama baik gua rusak itu. Mungkin nggak? Reja? Kalau dilihat case-case yang ada sih pasti ada pernah kejadian ya, Pak, ya. Betul sekali. Oke, thank you Reja, thank you Iya, diskusinya. Pak. Saya suka kayak gini. Nah, itulah kondisinya dan jawabannya ada. Karena manusia itu, karena kondisi bisnis itu, kondisi manusia dalam kondisi yang tidak ideal gitu ya. Reja sebagai direktur yang baik ya, contoh yang baik ya. Jadi bukan Reja yang tadi ya. Ada oknum direktur yang ingin menutupi kelemahan suatu perusahaan dengan merekayasa laporan keuangan supaya kelihatan kinerja perusahaannya baik di depan pemegang sahamnya, di depan pemegang sahamnya, tapi malah itu nanti mencelakakan. Nah, cara merekayasa mengganggu laporan keuangan ini adalah paling paling sering itu. Tadi ya saya pakai kata-kata paling sering adalah mengganggu independensi auditor. Ya, yang paling kerasa itu ya kalau di perusahaan itu kalau internal auditnya di bawah direktur utama itu basa-basi gitu. Gini mau independen, dia bosnya direktur utama gitu loh. Tapi itulah kenyataannya gitu ya. Nah, saya nggak ke undang-undang, tapi coba lihat undang-undang PT ya tidak mengatur bahwa internal audit itu harus di bawah direktur utama atau komisaris.
Tapi kebanyakan di Indonesia di bawah direktur utama. Jadi ada internal audit ya juga sia-sia gitu loh. Karena diatur oleh direktur gitu ya. Nah, balik lagi. Jadi tujuan laporan keuangan tidak tercapai gitu loh. Ya, ide tesis lagi tuh. Apa yang membuat kualitas laporan keuangan itu benar-benar baik? Dilihat dari struktur organisasinya, IA-nya di bawah siapa? Direkturnya udah berapa lama? Indikasi nggak kalau semakin lama direktur semakin semakin indikasi juga dia semakin sebagai indikator juga dia mengganggu identitas si auditor. Jadi balik lagi ke teori. Karena tujuan laporan keuangan itu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan yang relevan yuk. Relevan itu benar-benar nggak direkayasa, beneran tentang posisi keuangan, perubahan posisi keuangan ya. Informasinya itu memenuhi pengguna, memenuhi kebutuhan pengguna, baik itu investor, kreditor, maupun regulator ya sebagai pengguna sekunder ya. Nah, ini data ya. Nah, di studi IFRS, di studi IFRS, di penelitian, sebentar ya Mbak, saya izin. 87% investor memprioritaskan laporan berbasis IFRS ya, hampir seluruh ya. KAP juga udah mengacu ke sana. Oke, nah kualitas laporan keuangan apa yang baik ya? Silakan Anda baca dulu. Baru kita nanti diskusi lagi. Tadi saya udah diskusi dengan Mas, sebentar ya, saya harus ingat namanya. Mas Reja. Makasih Mas Reja. Mas Yureza Rian Wibowo, makasih. Sekarang silakan Anda baca dulu karakteristik kualitatif. Jadi karakteristik kualitatif. Sudah belum? Sudah ya? Saya mau tanya ya. Tadi udah mungkin saya mau tanya lagi. Atau ada siapa yang ditunjuk lah? Ada yang mau ada beride gitu, ada berpendapat. Mungkin Roji udah, Roji udah, Usman Abdul Hakim. Bagus namanya nih. Usman Abdul Hakim. Ada Bapak Usman, Mas Usman? Nggak ada. Sunita Nurfalah ada? Ada, Pak. Oke, apa Ada kabar beliau. Mbak Sunita? Apa Baik. kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Kita lihat ya. Saya tuh nggak nanya, tapi mengkonfirmasi ya. Jangan takut semuanya. Jadi ini kalau kita bicara ini informasi keuangan yang baik itu seperti apa? Nah, pendekatannya itu pasti pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif itu adalah pendekatan manfaat, rasa, kualitas, dampak dari laporan keuangan. Betul nggak ya? Menurut saya sih gitu, Mbak. Panggilannya siapa? Novita. Panggilannya siapa, Mbak? Saya lupa tadi namanya. Halo? Sunita, Pak. Yunita. Sunita. Sonita. Sunita. Iya, Nita. Oke, Nita aja. Saya takut salah nama. Maaf. Ya, Nita. Gitu ya. Kualitatif ya. Tapi ada karakter, ada ciri-ciri, karakteristik kualitatif laporan keuangan itu. Ada fundamental, keterbandingan, dapat dibandingkan, tata, apalagi ketepatan waktu ya, pemahaman gitu ya. Coba kita lihat. Dari yang
eh, tulisan ini, karakteristik karakteristik kualitas informasi keuangan mana yang menurut Mbak unik gitu ya, atau yang sangat menarik untuk Mbak bahas atau Mbak tegaskan fungsinya gitu. Silakan, Mbak. Halo, Mbak Halo, Nita. Pak. Tadi saya udah nanya dari tulisan ini bagian mana yang menurut Mbak unik atau paling apa yang Mbak angkat itu loh. Yang lain? Keterverifikasian Oke, itu Mbak. informasi. Oh, aduh, ya gimana maksudnya? Silakan. Kenapa? Mohon maaf, Pak, sebelumnya saya kurang memahami. Oke, ya udah ya. Saya tuh nanya yang gini. Kita tahu nih ya, kalau saya bacain kan Anda bisa baca semua gitu ya. Karakteristik karakteristik kualitatif informasi keuangan. Mata kuliah ini mata kuliah prinsip ya, teori ya. Apalagi S2 ya. Jadi kita harus tahu kualitas laporan keuangan yang memiliki kualitas itu punya karakteristik. Yang pertama karakteristik fundamental ya. Yang fundamental itu mendasar banget. Laporan keuangan itu harus sesuai, harus ada relevansinya dengan bisnis kita ya. Jadi dia harus memiliki nilai prediktif. Apa itu nilai prediktif ya? Tadi Mas siapa tadi? Mas siapa ya? Reza ya, Reza ya, ya. Reja ya, Mas Reja ya. Mas Reja, kalau ngeliat laporan keuangan sebagai direktur nih sekarang ini, kalau kualitas laporan keuangannya bagus, Mas Reja itu bisa memprediksi 5 tahun ke depan bisnis saya akan seperti apa, 5 tahun ke depan bisnis saya akan mengalami apa, prediktif, bisa menduga kenapa bisnis saya turun. Nah itu dari laporan keuangan, itu mendasar, ada relevansi. Terus laporan keuangan itu juga harus tepat, representasinya tepat, apa lengkap, netral, bebas kesalahan. eh Selanjutnya bisa dibandingkan, ya. Bagaimana kita bisa menilai suatu perusahaan naik atau turun, baik atau tidak, kalau tidak bisa dibandingkan. Jadi bisa dibandingkan, baik dibandingkan antar tahun, antar perusahaan kita, atau dibandingkan antar perusahaan lain, ya. Selanjutnya bisa diverifikasi, ada buktinya, bukan sekedar angka, tapi bisa ditelusurin satu angka bukti ke bawahnya apa. Oke, paham? Yang lain? Ada pertanyaan? Pak, boleh bertanya nggak, Pak? Oh, silakan dengan senang hati. Dengan Mbak siapa ini, Mbak? Christina, Pak. Ya, Christina, silakan Chris. Di sini kan karakteristiknya kan saya baca itu ada ambang materialitasnya 5-10% nih, Pak. Oh Dari iya, laba. betul, good. Oh, ini teliti ya. Ya, benar. Yang mau saya tanyakan, biasanya itu kan setiap perusahaan memang beda-beda cara Beda-beda untuk menentukan materialitas materialitas. ya. Ya, benar, Pak. Itu kan ada dari laba dan dari aset. Untuk menentukan ambang materialitas ini yang lebih baik digunakan dari laba atau dari aset ya, Pak? Oke, terima kasih Mbak Christina. Saya akan jawab ada dua pendekatan ya. Yang pertama, pendekatan aset dan pendekatan aktivitas operasional atau laba ya. Yang sebelum saya jawab, ambang materialitas 5-10% itu berdasarkan beberapa penelitian gitu ya.
Walaupun tadi setuju dengan Mbak Kristina, tidak ada dasarnya dan itu berdasarkan kebijakan perusahaan mau berapa persen. 20%, 10%, 15%, tapi pada umumnya 5 sampai 10%. Tapi dari mana? Apakah dari laba atau dari aset? Nah, di materi manajemen keuangan itu ada ya. Jadi pendekatannya adalah bisa dari aset, bisa kombinasi antara aset dan aktivitas operasional. Umumnya kantor akuntan publik itu menerapkan dari aset plus dari aktivitas operasional atau dari besarnya nilai penjualan, bukan laba, Mbak. Tapi jarang sekali yang menerapkan sekian persen dari laba. Jadi materialitas diukur dari aset, ya, ditambah juga atau apa memperhatikan juga persentasi sekian persen dari total pendapatan atau penjualan gitu, Mbak Kristina, pada umumnya. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan lain silakan biar kita nggak ini bosen. Ya, dengan Mas siapa? Ada lagi? Ya Pak, izin tanya Pak. Iya, silakan Mas Reza. Kalau Eh, saya nggak bisa jawab, saya tanya ke dengan teman-teman yang lain ya. Silakan Mas Reza. Jadi ini Pak salah satu karakteristiknya itu kan tadi kan disampaikan kalau nggak salah itu kan ada yang tepat waktu ya Pak ya 90 hari setelah Betul. pelaporan perusahaan terbuka itu. Ya, Kemudian juga ada keterverifikasian tuh Pak, dapat divalidasi oleh auditor independen. Nah kan betul. kita tahu ya Kak, ya Pak ya masa audit itu kan sebenarnya kan nggak panjang ya Bapak. Nah, Betul. bagaimana jika suatu perusahaan itu sudah menyampaikan laporan keuangannya kepada pihak auditor, tetapi di masa audit tersebut ada temuan-temuan yang menyebabkan laporan keuangan itu dinyatakan kayak seharusnya nggak seperti ini itu. Nah, apakah Hmm. laporan keuangannya tersebut harus direvisikah atau bagaimana tuh Pak Vero Ya, thank you Mas Reza. dalam masa audit itu ya Pak ya? Oke. Oke, saya minta tambahan dari rekan-rekan praktisi di sini ya, gitu ya. Kalau kembali ke pertanyaannya Mas Reja adalah, oh kita lagi mengaudit nih, mengaudit suatu perusahaan. Waktunya udah mepet sekali, ya, harus berapa 90 hari sudah lapor gitu ya, jika perusahaan terbuka. Ternyata waktu sudah mepet, pada saat audit salah semua, gitu kan ya, ada banyak pertemuan. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita buat lagi laporan auditnya, laporan keuangannya? Itu yang saya tangkap ya. Nah, saya coba jawab. Auditor tidak bisa, kantor akuntan publik tidak boleh membuatkan laporan keuangan gitu. Tidak boleh. Oh salah nih. Terus dia menawarin jasa saya bikinin laporan keuangan yang benar. Itu tidak boleh. Kalaupun harus dibuat, auditornya harus keluar dulu. Tidak bisa kalau itu kebijakan manajemennya yang untuk menyusun ulang atau enggak. Tapi tidak auditor tidak boleh. Tidak ada opini audit adalah laporan tidak bisa diaudit. Itu bikin laporan keuangan tidak ada. Opini audit akan itu wajar, tidak wajar atau apa gitu ya. Tidak memberikan bukti gitu ya. Nah, kembali lagi. Penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh accounting services ya, kantor jasa akuntan ya bukan ya, atau oleh KAP lain atau KJA lain yang tidak terafiliasi dengan auditor gitu ya. Nah, memang dilemanya ini ada terjadi, ada ya banyak sekali perusahaan. Saya bilang banyak karena lebih dari satu ya. Tapi jumlah pastinya nggak tahu. Banyak sekali perusahaan itu yang bikin laporan keuangan setelah baru minta pinjaman ke bank, baru ribut, minta laporan keuangan audited, nembak auditor, bayar lah gitu, atau cari auditor. Ada nggak auditor yang tanda tangan doang? Nah itu kayak gitu ya banyak lah. Artinya kan kualitas laporan keuangan tidak diperhatikan sama sekali gitu ya. Nah, bagaimana itu terkait dengan regulasi? Ya, tentu saja kan kalau dia perusahaan terbuka, nah, pemerintahan regulasi Indonesia sangat konsen terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga ada batasan waktu. Mereka akan dapat surat teguran gitu ya satu. Yang kedua juga bisa jadi di unlisting, dikeluarkan dari listing bursa efek, dan itu juga menghilangkan kepercayaan publik
ya sahamnya akan jatuh dan seterusnya. Begitu Mas Ria gambarannya. Tapi secara implementasinya boleh nggak dia susun lagi laporan keuangan? Tentu saja boleh, tapi tidak boleh terafiliasi dengan kantor akuntan publik satu. Kantor akuntan publik juga tidak boleh menyarankan secara tertulis itu ya. Ya, ya silakan disusun, tapi ada konsekuensinya. Dia harus bayar jasa konsultan lain, butuh waktu. Kalaupun mau dikerjakan sendiri juga ya butuh waktu gitu. Gambaran gitu Mas Ria. Ada lagi kah, Bapak Ibu? Cukup ya. Makasih Mas Reja. Selanjutnya adalah saya agak cepet dikit. Jam 5. Unsur laporan keuangan gitu ya. Nah, unsur laporan keuangan, kita udah tahu semua. Mencakup elemen-elemen esensial ya. Jadi laporan keuangan itu harus ada mencakup aset di PSAK 1 juga ada. Insya Allah minggu bulan depan, pertemuan ke depan tolong diingetin aja saya akan kasih ringkasan PSAK 1 dan PSAK yang sangat sering digunakan di Indonesia ya. Sudah ada ringkasannya. Liabilitas, tapi tolong diingetin. Liabilitas, poin-poinnya pendapatan, beban ya. Ini dari FRS ya, saya ambil di 4.1, 4.69 Conceptual Framework. Saya lewatin. Pengakuan dan pengukuran. Kita baca dulu ini. Jadi laporan keuangan itu sebagai bentuk laporan hasil dari akumulasi pengakuan. Jadi akuntan itu mengakui suatu transaksi, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, berpotensi terjadi. Kalau bahasa akuntansinya, baik yang cash basis maupun accrual basis. Nah itu, diakuin tuh. Belum terjadi juga, karena accrual basis ya diakuin. Biaya yang masih harus dibayar itu belum terjadi, tapi diakuin. Accrued expense itu diakuin. Utang, ya itu udah terjadi ya. Kita belum bayar tapi dapat manfaat, itu diakuin. Penjualan. Jualan juga, jualan. Tapi duitnya belum dapat, kita akuin juga. Itu pengakuan. Yang selanjutnya ada pengukuran. Nah, akuntansi itu punya fungsi matematis, strategik matematis, pengukuran. Dia mengukur. Accounting eh, mengukur, assess. Ya. Accounting assessment all activity have impact to transaction or impact to penilaian ke aspek keuangan, pengukuran. Diukur tuh. Metode pengukuran ini kalau kita tahu tuh metode depresiasi itu ngukur kita. Berapa cicilannya, depresiasinya per bulan, eh, mengukur nilai buku, pengukuran apa lagi? Oh, tingkat bunga untuk leasing gitu ya dan lain-lain. Nah, jadi akuntansi itu harus menetapkan basis pengukuran, harus ada basis pengukuran itu harus ada. Basis pengukuran kita itu karena metode akuntansi yang sudah dibakukan teori. Nilai biaya historis, biaya pengganti ya, biaya kini, replacement cost dan lain-lain itu teori ya, lewatin. Nah, kenapa bukan PSAK? PSAK nanti saya kasih bukunya ya, tulisan saya. Kita coba dengan IFRS dulu ya. Ini standar IFRS yang relevan di korporasi. Yang pertama IFRS nomor 1 ya, first time adoptions of IFRS. Adopsi pertama kali IFRS. Nah, kita baca dulu. Jadi awal itu di tahun 2018 itu ya, adopsi awal itu ya, mengadopsi IFRS. Ya, selanjutnya IFRS nomor 9. IFRS nomor 9 menggantikan IAS 39. Ini terkait dengan
instrumen dalam laporan keuangan ya. Ada tiga kategori yaitu biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar, dan nilai wajar melalui laba rugi. eh ini sebenarnya IFRS 9 ini cerita tentang pengakuan eh, transaksi yang terkait dengan aktivitas keuangan ya seperti nilai uang, ya. Dampak resiko akuntansi terhadap inflasi ya, lindung nilai gitu ya. Itu juga sekilas saja. Nah, yang umum ini kalau terutama kita IFRS 9 ini eh, banyak berdampak pada perusahaan yang memang penggunaan transaksi karena karena ini perusahaan yang melakukan transaksi dengan kurs gitu ya, valuta falas gitu kursnya atau dia bertransaksi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi makro global lah itu. Misalnya jual beli emas gitu kan kondisi makro itu ya, ekspor impor yang menggunakan kurs fluktuatif gitu ya. Pinjaman dengan institusi asing, nah itu ya. Itu IFRS 9 mainnya. Nah, selanjutnya adalah IFRS 15. Silakan dibaca dulu. Ini penting, ini penting. Saya ulangi lagi yang kedua, yang ketiga ya. Ini penting. Revenue from contracts with customers. Pengakuan pendapatan, ya. Kapan pendapatan itu diakui? Nah, kenapa IFRS ini ada? Ini untuk memastikan tidak ada rekayasa direktur. Salah satu BUMN itu nanti cari ya. Pendapatannya belum jelas sudah diakui. Nah, ini FRS 15 tuh. Silakan Anda baca dulu. Nanti saya tanya. Ada 5 model langkah yang terperinci untuk mengakui pendapatan. Silakan baca dulu. Nggak usah saya bacain. Saya lanjut. Jadi identifikasi kontrak dengan pelanggan. Lihat kontrak dulu. Kalau auditor ya. Identifikasi kewajiban pelaksanaan terpisah. Kapan? Pertama lihat kontrak dulu. Bisnisnya apa? Bisnisnya apa sehingga bisa dilakukan dikatakan pendapatan. Kap, yang kedua, kapan kewajiban pelaksanaan terpisah? Kapan resiko kita itu berpindah ke pembeli, kita sebagai penjual. Tiga, menentukan harga transaksi. Dasar nilai transaksi harus dipastikan. Alokasi harga kewajiban pelaksanaan dan pengakuan pendapatan saat kewajiban terpenuhi ya. Ya ini saya ambil dari IASB, Institut Akuntan Standar ya, dari buku PwC juga tahun 2019. Selanjutnya yang sering dibahas juga itu di IFRS nomor 16 ya. IFRS 16 ini cerita sewa. Ya, kalau dulu ada operating list, ada financial list, Anda udah tahu belum itu? Sudah tahu ya. Nah, sekarang itu di IFRS 16 itu semuanya sewa, semuanya financial list ya.
Nah, nanti belajar studi kasus pada Garuda ya. Anda tahu list sewa ya, seperti beli aset tapi dicicil gitu ya. List ya. Ini studi kasus Garuda, peningkatan asetnya 21,3, tapi utangnya meningkat juga 23. Oke, ternyata memang ya dia ada aset ya karena lease, karena sewa ya nggak masalah sebenarnya ya. Lebih bagus gitu beli aset buat beli punya leasing, punya cicilan sewa dengan beli aset lebih baik lah daripada buat konsumsi. Oke, ya itu contoh kasusnya nanti ada detailnya. IFRS 17 tentang insurance contracts ya. Ini kontrak asuransi ya. Ini kalau di BSAK kontrak ada BSAK yang sendiri ya. Nah, apa ini kontrak akuntansi? Sorry, kontrak asuransi ini pendekatan ya, model pengukuran estimasi arus kas, penyesuaian risiko non keuangan dan lain-lain ya. Nanti ada kasusnya. Nah, itu. Apa yang sudah kita belajar? Kita belajar bahwa ini yang penting adalah konseptual framework IFRS itu menyatakan tujuan laporan keuangan sebagai informasi pengambilan keputusan dan seterusnya. Ya ini dipelajarin dengan karakteristik kualitas laporan keuangan yang baik itu apa? Yaitu tadi yang fundamental bisa dibandingkan, bisa diverifikasi, bisa dibandingkan atau disandingkan ya. Laporan keuangan harus berkualitas, representasinya tepat, lengkap, netral, bebas kesalahan ya. Unsur laporan keuangan apa itu yang penting. Dan ini contoh-contoh standar IFRS. Nah, selanjutnya next adalah sesuai silabus standar akuntansi industri dan hubungannya dengan IFRS ya. Industri, jadi manufacturing itu industri ya. Industri banyak, bukan hanya manufacturing ABC saja, beragam bisnis manufacturing. Sehingga satu industri akan beda penerapan, bisa jadi penerapan PSAK-nya akan beda-beda gitu ya. eh Contohnya kalau di bank itu lebih banyak PSAK 5055 ya. PSAK 29 pertambangan kalau itu bisnis tambang ya. PSAK 16 kalau minyak, gas, PSAK 23 ya, telekomunikasi. Itu tergantung industrinya. Saya nggak sebutin satu-satu. Nah, karena memang di silabusnya industri saja ya. Kalau di akuntansinya ada satu mata kuliah khusus misalnya akuntansi mineral ya. Itu satu tiga SKS khusus ya. Ini di satu pertemuan. Ya, standar akuntansi. Oke. Jadi poinnya adalah penerapan standar akuntansi itu sangat dipengaruhi oleh bentuk atau jenis industrinya. Oke ya. Pengakuan pendapatan pun beda-beda ya. Kayak kayak properti beda ya. Oke. Nah, pentingnya implementasi standar akuntansi industri. Nah, ini kenapa penting? Halo? Ini kelas yang saya ajar paling pendiam. Halo? Iya, Pak. Halo. Iya, Oke, Pak. saya lanjut ya. Enggak, saya mikir ini. Oke, Bismillah. Pentingnya implementasi standar akuntansi industri. Ini standar akuntansi industri ini penting gitu ya. Ini sebagai informasi aja, informasi keuangan yang komprehensif ya. Perbandingan kita bisa bandingin antar perusahaan ya.
Oh, perusahaan yang sejenis tapi ya. Kita baca dulu yang satu. Informasi keuangan komprehensif. Ini saya ambil dari jurnal ya. Melola Mangesya 2002. Jurnalnya baru. Seperti pengelolaan peralatan berat ya. Persediaan ya. Pengakuan pendapatan. Perbandingan antar perusahaan ini juga saya ambil dari jurnal kalau salah. Perbandingan antar perusahaan ya. EBITDA yang baik itu berapa persen. Gambaran kinerja keuangan. Itu hanya informasi aja. Nah, tolong Anda pelajarin kayak hubungan standar akuntansi industri dengan IFRS ya. Siapa tahu ada di ujian. Ini ya, relevansi keandalan laporan keuangan. Ini juga dari jurnalnya Malole Mangesa saya ambil ya. Relevansi dan keandalan laporan keuangan, prinsip utama IFRS ya. Adopsi IFRS nomor 6 gitu ya. Pengukuran berbasis nilai wajar ya. Ini IFRS 13 ya. Pengukuran berbasis nilai wajar. Jadi menilai aset itu harus dinilai secara nilai wajar. Apabila belum tahu nilainya, maka melibatkan penilai independen nih, MAPI ya. Transparansi selanjutnya. Standar akuntansi industri dengan IFRS juga mengajarkan tentang pentingnya keterbukaan transaksi ya, mengungkapkan informasi sebenarnya ya, mengungkapkan cadangan bukti, kalau mengungkapkan nilai cadangan, mengungkapkan nilai potensi hukum ya. Itu jadi penting ya Bapak Ibu. Nah, ini prinsip umum dalam standar akuntansi industri. Ini teori ya. Konsisten, andal, objektif, full disclosure, relevansi. Ini udah saya ringkasin ya. Jadi enak Anda tinggal baca. Konsistensi itu ya metode akuntansi itu harus konsisten. Metode akuntansi, kalaupun harus berubah ya dinyatakan oleh manajemen. Kenapa berubah? Ya harus nih suratnya. Andal gitu ya. Laporan keuangan, oke, full disclosure dan relevansinya, oke. Andal ini apa? Dapat diverifikasi dengan bukti ya, andal ya. Dapat diaudit. Nah, standarnya benar, formatnya benar, andal. Tadi pertanyaannya Mas Reja, oh banyak salah, tidak bisa diaudit atau sulit, formatnya beda, tidak bisa diaudit. Itu berarti tidak andal laporan keuangannya. Ini penting ya prinsip umum ini ya. Full disclosure, laporan keuangan itu harus proper ya, harus mampu menunjukkan kondisi keuangan jelas gitu ya, objektif, harus sesuai bukti ya, dan relevan ya. Ini udah jelas juga relevan itu berarti sesuai dengan bisnisnya. Nanti Pak Anda izin bertanya Pak, ya silakan dengan siapa ini? dengan Fitri Pak. Ya, Fitri ya silakan. Oke, izin bertanya Pak terkait standar industri. Di sini kan kalau tadi disebutkan bahwa kita bicara terkait IFRS Pak, tapi di tulisan ini bahwa itu standar industri berdasarkan JAAP, General Accepted Accounting Procedure Iya, itu Pak ya. betul, Prinsipal. Eh, Maksudnya kita tahu bersama kan kalau kita bicara JAP dengan IFRS itu kan sebenarnya standar dia yang diterima tapi untuk dua benua yang berbeda gitu Pak ya. betul Amerika Ya, dan IPS Eropa. dulu Hmm. Amerika, sekarang IFRS. Nah, Hmm. apakah secara prinsip yang ini disebutkan antara JAP itu sama juga dengan IFRS itu Pak? Itu sih Pak. Karena saya Makasih. melihat prinsip umum di atasnya itu berdasarkan JAP, tapi di bawahnya kita melihat terkait relevansi dan segala macam. Kalau bicara PSAK, adopsinya kan dari IFRS itu sih Pak. Ya, ya, saya sampaikan dua-duanya ya karena untuk kebutuhan pengetahuannya. Memang secara PSAK, tapi jangan lupa ada keunggulan GEP. Secara prinsip dia unggul ya karena dia duluan. Nah, secara IFRS ini ya relevan kadang lebih ke subjektif. Makasih Mas, Mbak. Nah, di JEP dia memastikan tuh laporan keuangan, prinsip umum standar akuntansi itu harus konsisten. Itu benar, masih dipakai sekarang. Andal, objektif, full disclosure dan relevansi. Tapi, nah
Itu boleh, boleh untuk lebih memperkuat kita dong. Jadinya bahwa benar-benar laporan keuangan itu secara IFRS substansinya layak, benar, tapi secara dokumentasi form juga bisa diandalkan. Dokumennya andal, penerapan standar akuntansinya konsisten, objektif berdasarkan bukti-bukti dan full disclosure. Itu poinnya, Mbak. Jadi memang saya munculkan di sini IFRS-nya menyatakan apa, ya kan? Dia menyatakan keandalan laporan keuangan dia. Nah, tapi saya sandingkan juga, oh, kalau GAP melihatnya apa gitu. Gambaran gitu sih, Mbak. Boleh saja. Bisa saya lanjut? Bisa, Pak. Makasih Pak. Lanjut O- Pak. Oke, Terus, nah, oke. Dampak standar akuntansi industri terhadap pengambilan keputusan bisnis, ya. Tadi ada yang mau bicara, maaf. Tidak ada sepertinya, Pak. Oke. Identifikasi tren, oke. Ini kita lanjut ya, dampak standar akuntansi industri terhadap ya, ini normatif juga ya. Identifikasi tren bisnis, laporan keuangan ya, penilaian kekuatan kebersamaan, sama perencanaan strategis. Ini ambil saya dari jurnal. Saya ngambil banyak jurnal melalui Mangesa nih untuk bagian ini. Karena dia membahas tentang penerapan akuntansi di beberapa industri ya. Dan di perkembangan dan perubahan standar akuntansi industri ya. Nah ini tadi menjawab Mbak Kristina ya tadi ya, maaf. Mbak Fitri ya, yang terakhir GAP tadi. Fitri ya, atau siapa ya, lupa saya. Benar, Pak. Mbak Fitri, Pak. Fitri ya. Jadi perkembangan industri 2000-2010, perkembangan bisnisnya ini PSAK kalau di Indonesia ya. Perubahan lingkungan bisnis global ya. Ini ada nanti green accounting ya, akuntansi hijau ya. Apalagi ada COVID nih, konsesi sewa terkait COVID, nya itu ada ya. Kebijakan regulator juga yang kedua nih. Ya, sebagai informasi penelitian aja. Dan selanjutnya simulasi kasus implementasi flash test dalam perusahaan ya. Ini nanti Anda baca, saya coba kasih gambaran ya. Ini kalau saya bacain satu-satu, baca waktunya mepet. Dampak, oke, IFRS 15 ya. Ini penerapan Eh, IFRS dampaknya ya, nanti baca ya. Pak Vero Ya, mungkin silakan. Ya, dari maaf ya Pak, saya potong Pak. ya silakan. Saya masih sedikit bingung Pak ketika kita bicara tadi ada bahasa IFRS 15 dan segala macam. Itu sebenarnya adopsi ke PSAK-nya itu nomor berapa Pak ya? PSAK 72. 72. Oh, berarti Iya. sebenarnya tadi IFRS itu sebenarnya triple seven dari yang 71, 72 dan 73 Pak ya? Iya, Anda belum belajar ya. Sebenarnya itu mata kuliah beda. PSAK itu mengacu ke IFRS. PSAK itu PSAK nomor berapa, adopsi nomor berapa itu harusnya Anda ngelis sendiri. Oke. Nggak ngelis selama ini kuliah. Lebih ke arah kemarin kan ada perubahan yang per 2019 sih Pak. Apa itu? Jadi saya yang triple seven itu terus akhirnya apakah dengan adanya triple seven itu contohnya untuk yang 50 dan 55 itu masih ada gitu. Hmm, Itu yang sebenarnya informasi yang saya pribadi lah saya sendiri masih bingung gitu Pak. Sebenarnya 5055 juga udah diatur ke 72 itu. Ya, oke. Hmm, Berarti sebenarnya hmm, PSAK 72 hmm. menggantikan 50 dan 55 Iya, gitu ya. iya, tapi nanti Oke. konfirm kepada mata kuliah laporan keuangan ya. Mata kuliah ke apa itu tuh ya? Kalau PSAK itu, PSAK. Ada ya standar akuntansi ya mata kuliahnya ya? Nggak ada ya? Iya, Nggak ada sih Pak. Mungkin ya kalau Pak nanti dicari. iya. Mm-mm. Ya,
Itu jadi ya mengacu ya. Ya. Ini gambaran-gambaran saja dampak IFRS pada pelaporan keuangan gitu ya. Prinsipnya saja di sesi ini gitu ya. Nah, kalau mau detail IFRS nomor 15 bahas apa? PSAK nomor 1 apa? Kalau PSAK saya ada materinya, tapi nggak mungkin saya sampaikan di sini ya. Nanti saya kasih materinya aja. Jadi ini satu bagian besok kita sesi ke besoknya, sesi ke depan. Ntar ya, saya udah kumpulin. Sesi ke depan kita belum, ini baru sesi pertama nih. Besok itu minggu depan insya Allah kita bahas pelaporan keuangan entitas konsolidasi. Nah, selanjutnya di silabus juga SAK untuk pelaporan keuangan entitas pemerintah. Nah, ya, itu ada juga. Selanjutnya SAK pelaporan keuangan entitas publik seperti buat universitas, yayasan, rumah sakit. Nah, selanjutnya pelaporan keuangan etap dan entitas privat ya. Baru terakhir nanti perkembangan SAK di Indonesia karena itu lebih ke pengenalan teori sejarahnya ya. Oke, ini awal kuliah ini senang sekali. Saya saling berkenalan ya. Ya modelnya kuliahnya gini ya diskusi biar itu nanti saya biasanya sehari atau 2 hari sebelum kuliah nanti udah saya share materi untuk Anda baca di rumah. Saya senang apa inisiatif teman-teman ya untuk mengkoreksi, bertanya, ngasih ide. Saya lebih suka kayak gitu. Kalau diem saya kesannya saya ngomong sendiri gitu. Saya rasa cukup ya teman-teman ya. Kita di ini 17-19 sudah cukup untuk persiapan. Saya juga masih di kantor jadi enggak saya izin cukupkan dulu buat di jalan ya. Biar bukanya nggak nyampe rumah sih, tapi di jalan. Makasih ya, Ya. Mas Billy. Mohon bantuannya untuk absennya Mas Billy. Dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Saya mohon maaf jika tidak ada yang pas untuk awal ini ke depannya insya Allah lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Capture Pak. dulu. wabarakatuh. Terima kasih, Saya Pak. capture dulu. Saya Makasih, capture dulu. Pak. Oke. Capture dulu. Oh ya, Ya, untuk bukti Mas Billy nanti. iya Pak. Oh, Oke, thank you Mas Billy. Udah Mas, nanti capture juga Mas. Makasih ya. iya Pak. Terima kasih, Pak. Oh, Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. pamit.